Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Puji Tuhan karena masih diberi kesehatan yang baik sampai saat ini. Ibu berharap semoga tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini ya. Sebelum memulai kegiatan kita, mari kita berdoa mohon bimbingan Tuhan agar apa yang kita pelajari hari ini bisa dipahami dengan baik. Nak Juan, mohon pimpin kita dalam doa pembukaan. Mari Ibu Guru, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Nak Juan ya. Ibu cek dulu. Vera Juan, Sandi, Rio, Angel. Jadi hari ini ada 8 orang yang hadir. Baik, kita lanjut. Masih ingatkah kalian tentang materi kita pertemuan pertama? Seperti ini. Materi kita yang lalu. Ini adalah grafik apa ya? Grafik fungsi kosinus. Ya betul, grafik fungsi kosinus yang kita pelajari di pertemuan yang lalu. Nilai maksimumnya yaitu Y sama dengan 1 dan nilai minimumnya itu sama dengan Y sama dengan min 1. Bagaimana caranya menghitung amplitudo? Nilai maksimum dikurang nilai minimum per 2. Ya, ternyata masih ingat. Baik. Ini akan membantu kita untuk mempelajari materi pelajaran pertemuan ketiga ini, yaitu grafik fungsi kosinus yang mengalami perubahan pada konstantanya. Kompetensi dasar masih sama yang kita pelajari di pertemuan 1, kedua, ketiga. Tujuan pembelajaran kita yaitu dan berikutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi. Untuk pertemuan kali ini yaitu 1. Gambaran kegiatan belajar kita. Supaya ada gambaran untuk kegiatan kita hari ini, maka di sini ada pertanyaan, dapatkah kalian menentukan persamaan grafik kosinus berikut? Coba kita lihat grafiknya seperti apa. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut. Pembagian kelompok pertemuan ketiga. Baik, lanjut. Nah, gambaran LKPD GeoGebra itu yang akan digunakan untuk menjawab LKPD. Dan sekarang terakhir, silakan lanjutkan diskusinya di WA Group. Jika sudah siap, dipersilakan tinggalkan room. Semangat. Izin keluar, Bu. Silakan.
Oke, terima kasih banyak karena telah bergabung kembali. Untuk kegiatan selanjutnya itu adalah mempresentasikan hasil diskusi dan pengerjaan kalian pada kegiatan sebelumnya. Kita mulai dari kelompok kedua. Ibu akan persilahkan kelompok dua. Selamat pagi Ibu serta teman-teman sekalian. Selamat pagi. Saya Rio akan mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk nomor 1, kita hanya perlu memasukkan angka-angka yang telah tersedia di soal. Kita akan mendapatkan nilai maksimumnya menjadi Y sama dengan 3. Nilai minimumnya Y sama dengan min 3. Amplitudonya sama dengan 3. Persamaannya akan kita dapatkan menjadi Y sama dengan 3 cos X. Nomor 3, kita ganti nilai B dengan angka 3. Perubahan pada grafik, periode grafiknya menjadi 120 derajat, persamaan grafiknya Y cos 3X. Pada nomor 4, persamaan grafiknya Y cos 1/3X. Cos X kurang 60. Nomor 7, ganti nilai D dengan angka 3. Grafiknya akan bergeser ke atas sejauh 3 satuan. Dan persamaannya menjadi Y sama dengan cos X tambah 3. Untuk nomor 9, diminta ganti nilai A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 60 derajat, dan D sama dengan 1. Kita mendapati amplitudonya yaitu 1, lalu periodenya menjadi 180 derajat, dan mengalami pergeseran pada sumbu X sebesar 30 derajat dengan arah ke kiri, serta mengalami pergeseran pada sumbu Y sebesar 1 satuan dengan arah ke atas. Baik, terima kasih kepada kelompok kedua ya. Kita beri tepuk tangan kepada kelompok kedua. Dan kita lanjut kepada kelompok 1. Baik Bu. Nomor 4, kita diminta mengganti nilai A dengan angka 1/2 atau setengah. Grafiknya sebagai berikut. Perubahannya itu terjadi pada periode grafiknya menjadi 320 derajat dan terlihat pada grafik untuk interval yang dimulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Terdapat setengah gelombang. Sehingga persamaan grafiknya yaitu Y sama dengan cos 1/2X. Untuk nomor 5, kita diminta untuk mengganti nilai C dengan sudut 30 derajat. Perubahannya terjadi pada grafik yang bergeser ke arah kanan sejauh 30 derajat. Dan juga persamaan grafiknya berubah menjadi Y sama dengan cos X tambah 30 derajat. Nomor 9, ganti nilai A dengan 1, B dengan 2, C dengan minus 60 derajat, dan D sama dengan 1. Untuk A, amplitudonya sama dengan 1. Untuk periodenya 180 derajat, dan bagian C mengalami pergeseran pada sumbu X sebesar 30 derajat dengan arah ke kanan. Untuk D, mengalami pergeseran pada sumbu Y sebesar 1 satuan dengan arah ke atas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 1. Kita beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Oke. Untuk bagian selanjutnya itu adalah sesi tanya jawab. Silakan. Baik Ibu. Di kelompok 1. Silakan Nak Andre. Sekali lagi kita beri tepuk tangan kepada semua kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Dan selanjutnya kita rangkum materi kita hari ini. Silakan disimak PPT berikut. Nah, apa yang kita pelajari hari ini itu masih dengan grafik fungsi trigonometri. Nah, ini merupakan pertemuan ketiga
grafik fungsi kosinus bentuk Y sama dengan A cos BX plus minus C plus minus D. Kita ingat grafik fungsi kosinus dengan fungsi Y sama dengan cos X yang telah dipelajari pada pertemuan pertama seperti ini. Nah, ini adalah nilai maksimumnya Y sama dengan 1 di 0 derajat dan 360 derajat. Amplitudonya maksimum dikurang minimum dibagi 2. Ibu selalu ingatkan yang ini. Kemudian satu periode yaitu yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang. Dan nilai minimumnya yaitu Y sama dengan min 1. Nah, grafik fungsi kosinus yang mengalami perubahan konstanta A jika nilai A-nya positif. Misalkan A sama dengan 2, ini dari kelompok 1 tadi. Seperti ini gambarnya. Kira-kira. Nah, jadi kita peroleh Y sama dengan 2 cos X, nilai maksimumnya sama dengan 2. Perubahannya ya. Grafiknya itu mulai dari atas. Nah, kemudian berikutnya anak-anak, demikian materi kita hari ini. Adakah kesulitan yang kalian temui saat mengisi LKPD? Tidak terlalu, Bu. Baik, dari gambarnya Ibu yakin bahwa semua bisa mengisi. Menurut kalian bagaimana materi pelajaran kita hari ini? Sulitkah atau bisa dipahami dengan baik? Bisa dipahami dengan baik, dipahami, Bu. Oke. Baik, karena sudah paham materi hari ini, untuk menguji pemahaman kalian Ibu akan berikan latihan dengan mengerjakan kuis. Nah, kuisnya ini silakan dilihat di GCR. Nanti diselesaikan hari ini ya. Setelah kita tutup kelasnya di Meet ini, waktunya 20 menit untuk 10 nomor. Materi kita untuk grafik fungsi trigonometri sudah selesai. Jadi ini adalah pertemuan terakhir kita pada grafik fungsi trigonometri. Nah, baik, karena waktu belajar matematika sudah selesai untuk hari ini, maka dengan demikian Ibu akan tutup kelasnya dengan doa. Satu orang pimpin kita dalam doa penutup. Nah, Keisha? Baik Ibu, mari teman-teman serta Ibu Guru, sebelum kita mengakhiri kegiatan proses belajar mengajar kita, mari kita bersatu dalam doa. Ini saja doa dan permohonan kami. Amin. Terima kasih Nak Keisha sudah pimpin kita dalam doa penutup. Nah, anak-anak, dengan demikian pertemuan kita hari ini telah selesai. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa keluar dari Meet dengan mengucapkan salam kepada Ibu Guru dan teman-teman. Silakan. Selamat siang, Bu. Keluar. Terima kasih.